Orang cuci darah jangan duduk minum wedangan kalau orang Jawa ya. Duduk menikmati minum, jangan. Minum lalu berkegiatan, itu yang benar. Nah, kalau sudah nggak BAK cuma 600 ml, luar biasa. Hanya orang-orang hebat yang mampu, dan itu menderita. Urip ming mampir ngombe. Kalau saya minum dalam 24 jam minimal 1200 ml atau 1,2 liter, bisa lebih, tergantung. Bukan berapa banyak kita minum, melainkan berapa banyak cairan bisa dibuang oleh tubuh kita dalam 24 jam. 1. BAK, buang air kecil. Orang gagal ginjal ini udah masalah utama. 2. Lewat feses, BAB. Kalau diare, ini buangnya jauh lebih banyak, jadi kita harus minum lebih banyak. Yang ketiga, olahraga, keringat. Berapa banyak keringat yang keluar dari tubuh kita tergantung seberapa aktif kegiatan kita. Dan yang terakhir, penguapan tubuh. Saat kita bicara, bernafas, duduk nonton TV, sakit, nggak ngapa-ngapain, itulah jatah minummu 600. Dan yang harus dipertanggungjawabkan lagi saat HD. Saya biasa naik 3 kilo atau 3.000, tarik 3.500. Itu pas untuk berat badan 72,5. Ingat kuncinya, seberapa banyak tubuhmu bisa membuang cairan, sebesar itulah kamu boleh minum. Soal minum akan kita bahas kelak, ya, ada waktunya. Salam sehat. Yep. Sebab kau yang terindah melukis hidupku. Saya akan mulai dari kisah saya. Ketika pertama kali saya divonis, awalnya saya tidak tahu bahwa ginjal saya bermasalah. Nggak ada tanda-tanda. Saya masih aktif bekerja. Waktu itu saya bekerja di salah satu stasiun televisi. Cuma memang badan saya gendut, ya, gemuk. Muka saya jelek. Sekarang kan mendingan. Berat saya waktu itu sekitar 90 kilo. Jadi setiap pagi sebelum berangkat kerja saya olahraga. Saya bawa anjing saya, Brian, nuntun saya keliling-keliling di perumahan. Hari-hari pertama, kedua enjoy, tapi selanjutnya saya mengeluh, kok aku sekali keliling aja udah ngap-ngapan, nafasku udah lemes juga. Lalu saya curiga, saya diskusi sama Oti, apa jantungku ya, aku kan kegemukan, apa jantungku bermasalah. Tapi saya kan orangnya pede, ya. Dari bayi sampai saya umur 42, 45 saya nggak pernah masuk rumah sakit. Oh pernah, maaf. Ada batu ginjal. Saya nggak tahu apakah ada hubungannya batu ginjal saya yang tidak dikeluarkan, tidak dihancurkan. Karena waktu itu dokter mengatakan, nggak apa-apa, ginjalmu biar aja, buat pesugihan di situ, yang penting kamu minum banyak. Apakah itu berhubungan dengan kerusakan ginjal saya? Tapi pada saat saya mulai aktif olahraga, gampang lemah. Nuntun anjing aja lemes, sampai anjing saya berantem, saya angkat, saya jatuh.
pinggang saya cedera. Saya dilarikan ke rumah sakit. Lalu dokter mengatakan harus dioperasi. Kalau tidak, Bapak bisa lumpuh atau buta. Kalau dioperasi, apakah saya sembuh, dok? Tidak ada jaminan. 50-50, sembuh atau buta. Saya memutuskan tidak dioperasi. Saya terapi ke ahli pijat, ahli patah tulang, dengan sakit yang luar biasa. Pada saat saya di rumah sakit untuk urusan punggung, saya lihat hasil lab, karena waktu itu saya dicek lab juga. Labnya nggak begitu bagus. Jadi saya datang ke kantor, di kantor saya di perusahaan kami ada klinik, ada dokter Ratna kalau maaf, saya emosional soal ini. Sebab kau yang terindah melukis hidupku. Dokter Ratna itu sudah berkali-kali menyarankan saya untuk cek lab. Coba cek asam uratmu, cek fungsi ginjalmu. Jauh hari sebelum kejadian saya jatuh ini. Tapi saya menolak. Alah, aku itu sehat, dok, nggak usah cek lab. Dah aku minta ini aja lah, suplemen multivitamin. Setiap hari saya minum multivitamin karena dokter yang merawat saya dulu waktu saya batu ginjal mengatakan saya harus banyak minum. Jadi di meja kerja saya ada wadah minum yang kira-kira lebih 1 liter. Di kantor saja saya minum bisa 2 liter. Ini konyol. Tapi akhirnya saya nurut sama dokter Ratna, dokter di perusahaan. Saya pergi ke satu lab swasta yang saya anggap mumpuni. Saya cek lab, hasilnya saya bawa ke kantor. Dokter saya kaget, "Mas, kamu tuh gagal ginjal loh. Sekarang juga kamu ke rumah sakit." Saya kaget. Saya langsung ke rumah sakit. Itu tadi, waktu saya tunjukkan hasil labnya ke dokter dan dinyatakan saya gagal ginjal stadium akhir. Itu awalnya. Tanda-tanda lain, saya kalau malam itu kencingnya bolak-balik, sering kencing. Tapi menurut saya ini normal. Kan siang hari saya minumnya banyak. Jadi ya kencingnya banyak. Cuma ada hal yang aneh. Ini kalian harus perhatikan ya. Kalau kencingnya terlalu sering dan gampang lelah, apalagi tensinya tinggi, apalagi kalian punya diabetes. Perhatikan. Kalau waktu kencing kalian berbusa, busanya banyak. Semua kencing berbusa ya, busanya banyak. Dan ketika di flash, busanya nggak hilang, masih ada busa.
Itu tanda protein kalian bocor ada di situ. Hati-hati. Itu saya alami. Dan itu salah satu tanda bahwa saya mulai mengalami kegagalan ginjal. Fungsi ginjal saya mulai berkurang. Itu salah satu tanda. Tapi saya abai. Saya masih bekerja. Saya fokus pada punggung saya yang sakit. Tapi kondisi saya makin buruk. Makin buruk. Gampang lemes, lemah. Dan suatu hari rasanya saya demam, flu. Oh, perut saya sering mual. Saya datang ke dokter, minta obat mual. Saya ini sok pinter, sok tahu. Jadi saya menentukan sendiri obat mualnya, obat mah. Saya tentukan sendiri. Saya tinggal ambil di apotek di kantor. Sok tahu banget. Jadi mual itu saya hajar dengan obat mah. Enak sih, enak. Karena semriwing, seger. Saat kerja saya lemah, karena saya di tim kreatif ya. Malam saya masih melembur, menulis, menyelesaikan skenario. Lemas. Di kantor saya sudah punya cadangan kerat. Minuman energi, maaf. Ya. Ditaruh di es, ditaruh di kulkas, adem, segar. Itu menjadi teman saya saat melembur, saat lemas, saat saya harus menyelesaikan banyak pekerjaan. Segar lagi, lanjut lagi. Tapi saat saya merasa sakit flu, demam, tiba-tiba rasa mual itu sudah berubah menjadi keinginan muntah. Muntah. Pusing berat. Saya harus ke dokter lagi. Dokter ginjal hipertensi. Sudahlah. Udah waktunya cuci darah. Ayolah. Enggak, Dok. Saya mau bertahan, Dok. Ya. Saya berusaha bertahan. Tapi penderitaan saya tidak berkurang. Makin mual, makin muntah, makin pusing. Saya terkapar. Saya gak bisa bangun, gak bisa pergi kerja lagi. Sebab kau yang terindah melukis hidupku. Akhirnya saya harus dirawat. Itu pertama kali di Jakarta saya dirawat. Dan dokter mengatakan, sudah waktunya. Jadi apa, Dok? Apa yang saya lakukan, Dok? Saya harus ikutin nasihat dokter apa lagi? Pasang Simino untuk akses cuci darah. Segera kita pasang.
Baik dok. Ini ya. Lalu ini dipasang. Dioperasi. Ini akses untuk cuci darah. Orang bilang ini mesinnya. Jadi pembuluh darah arteri dipotong, disambung dengan pembuluh darah vena. Supaya apa? Supaya alirannya kuat, keras. Jadi saat nanti ditusuk di sini, darahnya mancur untuk cuci darah. Ini namanya Shimino karena dipasang di area pergelangan. Tapi aslinya namanya Avesan, ya, arteri venus, ya, sambungan arteri venus. Dia bisa ditaruh di pergelangan, di sekitar siku atau di lengan. Ini penting. Saya beruntung 12 tahun akses saya baik. Tapi banyak yang tidak beruntung. Kenapa? Bagaimana? Ini akan kita bahas lagi nanti. Ya, enggak sekarang. Saya masih lanjutkan kisah saya yang tadi. Jadi saya dirawat 12 bulan. 12 hari, maaf. Terlalu semangat. Saya dirawat 12 hari dan sepanjang itu Oti mengajak saya berdoa. Pagi, siang, malam, pagi, siang, malam. Kayak minum obat 3 kali sehari. Bahkan dosisnya ditambah. Pagi, siang, malam, tengah malam, itu di rumah sakit. Oti bawa perlengkapan doa. Jadi supaya manjur, mujarab, dosisnya ditambah, jenis doanya ditambah berbagai devosi, supaya saya nggak jadi cuci darah. Dan itu yang saya inginkan. Saya menolak cuci darah. Sebab kau yang terindah melukis hidupku. Ini pun banyak dilakukan, dialami oleh tervonis cuci darah yang lain. Menolak. Banyak yang akhirnya bergelimpangan, masuk ICU, koma. Karena begitu kita menunda cuci darah, racun tubuh yang disebut urium itu meningkat secara progresif, terus meningkat, lari ke otak. Saat dia mulai meracuni otak, itu saat kita fatal, koma, masuk ICU, atau mati. Jadi, saran saya, saat badanmu mulai lemah, saat kamu mulai mual-mual, saat sering muntah, apalagi kamu punya hipertensi, punya diabetes, saat kamu merasa tubuhmu sangat lemah, datanglah ke dokter. Minta lab fungsi ginjal. Apalagi didukung kalau malam kamu buang air kecilnya berbusa. Ceritakan semua yang terjadi. Saat dinyatakan
fungsi ginjalmu menurun. Menurun itu ada levelnya, ya. Fungsi ginjal berkurang sampai fungsi ginjal kronis. Stadium akhir, gagal ginjal terminal dan cuci darah. Saat masih berkurang tipis-tipis, kalian harus menjalani satu pola hidup baru, ya, yang dinamakan perawatan konservatif, ya, merawat fungsi ginjal yang masih tersisa, seperti mesin cuci, ya. Ginjal kita itu mencuci begitu banyak racun, menyeimbangkan air, membuang air sepanjang hari, 7 hari seminggu, 24 jam dalam sehari. Dia bekerja berat. Nah, saat fungsinya mulai menurun, ya, kerjanya juga harus dikurangi. Makannya dibatasi, minumnya dibatasi, aktivitas kalian dikurangi. Mengubah pola hidup. Perubahannya bagaimana? Seperti apa? Apa yang harus saya lakukan? Bagaimana pola makanku? Bagaimana pola minumku? Saya 4 tahun menjalani ini, bertahan. Keluar dari rumah sakit saya nggak cuci darah. Saya jalani perawatan konservatif. Berhasil. 4 tahun. Ada banyak kiat. Bukan kiat ya. Pengalaman saya akan saya bagikan buat kalian. Bagaimana merawat ginjal yang fungsinya sudah menurun. Nanti akan saya bahas. Bagaimana, kapan memutuskan harus cuci darah, harus pasang Shimino, kapan, akan saya bahas juga. Setelah cuci darah, bagaimana saya bisa sehat 12 tahun. Enjoy, masih enak minum, enak makan, tidak tertekan, tidak terintimidasi oleh larangan-larangan makanan, masih olahraga, masih aktif bekerja. Sebab kau yang terindah melukis hidupku. Ceklik like, ceklik subscribe.